wabarakatuh. Nama saya Abdul Fattah dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan dalam manajemen. Nah, pengawasan dalam manajemen ada dua pengertian. Yang pertama yaitu proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Yang pengertian yang nomor dua yaitu pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Nah, fungsi pengawasan ada 4. Yang pertama yaitu eksplanasi, yaitu pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dirancangkan berbeda. Yang kedua yaitu akuntansi, pengawasan yang menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu. Fungsi yang ketiga yaitu pengawasan membantu menentukan apakah sumber daya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka. Dan fungsi keempat yaitu kepatuhan. Pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf, dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah, dan lembaga profesional. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang maksud dan tujuan pengawasan. Maksud dan tujuan pengawasan ada 5. Yang pertama yaitu mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak. Yang kedua yaitu memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru. Yang ketiga, mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal atau planning terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan. Dan nomor 4, mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program atau fase tingkat pelaksanaan. Dan tujuan yang nomor 5 yaitu mengetahui hasil pekerjaan yang dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Yang selanjutnya yaitu tipe-tipe pengawasan. Tipe-tipe pengawasan ada 3. Yang pertama pengawasan pendahuluan, yang kedua pengawasan konkret, yang ketiga pengawasan umpan balik. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang jenis-jenis pengawasan. Jenis-jenis pengawasan ada 4. Pengawasan intern dan ekstern. Yang kedua, pengawasan preventif dan represif. Yang ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Yang keempat, pengawasan kebenaran formil menurut hak dan kebenaran materi mengenai maksud dan tujuan pengeluaran. Yang A tadi pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan atau unit atau instansi di dalam lingkungan unit tersebut, dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat. Yang kedua yaitu pengawasan ekstern. Pengawasan yang dilakukan di luar dari badan atau unit atau instansi tersebut. Seperti UUD 1945 pasal 23E untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Yang selanjutnya yaitu pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan. Selanjutnya pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan. Slide selanjutnya yaitu pengawasan aktif dan pasif.
Pengawasan aktif yaitu jenis pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif yaitu penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Yang selanjutnya, fungsi pengawasan dan pengendalian. Fungsi pengawasan dan pengendalian adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah dirancangkan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia yang dihadapi. Slide selanjutnya yaitu kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian. Ada 3. Yang pertama, mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Yang kedua, yaitu mengambil langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Dan yang ketiga, yaitu melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Kegiatan dalam fungsi manajemen. Kegiatan dalam fungsi manajemen ada 4. Yang pertama, planning, yaitu penentuan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Yang kedua, yaitu organizing, penentuan bagaimana penyusunan organisasi dan aktivitas dapat dilaksanakan. Yang ketiga, yaitu leading, proses memotivasi anggota organisasi agar planning dapat dilaksanakan. Dan yang keempat, controlling atau monitoring, yaitu perbaikan aktivitas yang sedang berjalan agar tujuan dapat tercapai. Nah, keterangannya yaitu menunjukkan arah tahapan dari setiap fungsi manajemen. Nah, yang slide selanjutnya yaitu tahapan dalam proses pengawasan. Yang pertama, penetapan standar pelaksanaan. Yang kedua, yaitu penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang nomor 3, yaitu pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata. Yang keempat, yaitu pembagian pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penyimpangan. Dan yang nomor 5, pengambilan tindakan koreksi bila perlu. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang mengapa pengawasan itu penting. Yang pertama yaitu perubahan lingkungan organisasi. Yang kedua, peningkatan kompleksitas organisasi. Yang ketiga, kesalahan-kesalahan. Yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Slide selanjutnya yaitu menjelaskan tentang bagaimana perancangan proses pengawasan dilakukan. Proses pengawasan dilakukan pertama yaitu merumuskan hasil yang diinginkan. Yang kedua, menetapkan penunjuk hasil dengan pengukuran masukan hasil-hasil pada tahap awal, gejala-gejala perubahan dalam kondisi yang diasumsikan. Dan yang nomor 3, menetapkan standar penunjuk dan hasil. Yang keempat, menetapkan jaringan informasi dan umpan balik. Yang kelima, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Slide selanjutnya yaitu karakteristik pengawasan efektif. Karakteristik pengawasan efektif ada 6. Yang pertama, akurat. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, realistis secara ekonomis. Yang kelima, fleksibel. Yang keenam, diterima para anggota organisasi. Nah, tidak terasa pembahasannya sudah selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Di sini saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, jangan lupa sahabat-sahabat sekalian like, comment, share, serta subscribe-nya karena bagaimanapun semuanya sangat kami butuhkan. Bye-bye.